Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kelas multimedia. Kali ini saya ingin membahas tentang 3D Max. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, silakan kalian subscribe terlebih dahulu, klik tombol subscribe, lalu klik tombol lonceng agar selalu mendapatkan pemberitahuan di saat ada video yang terbaru. Di sini kalian bisa mempelajari berbagai macam aplikasi multimedia, yaitu salah satunya yang sedang saya ingin buat, yaitu aplikasi 3D Max. Nah, jadi sebelumnya di sini saya sudah membuat dua tutorial, yaitu tutorial bagian 1 dan bagian 2. Di sini dijelaskan yang pertama bagaimana cara menggunakan tools yang ada di 3D Max, dan yang kedua itu bagaimana caranya memberikan warna pada objek. Nah, sekarang di tutorial yang ketiga saya ingin memberitahukan apa sih manfaatnya 3D Max itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi supaya kalian tidak ragu untuk mempelajari 3D Max, saya akan memberitahukan 3D Max itu sebenarnya banyak manfaatnya. Seperti kalian bisa bikin film dari 3D, film 3D maksudnya, bisa dari sini. Terus juga bisa bikin kayak desain perumahan, itu bisa dari sini juga. Pokoknya sangat bermanfaat sekali. Dari bikin game juga bisa dari 3D Max. Kita bisa bikin objek-objeknya terlebih dahulu dari sini. Nah, untuk yang lebih simpelnya saya akan coba memberikan sebuah film pendek. Jadi contohnya itu bermanfaat lah tentunya. Nah, misalnya saya ingin membuat film pendek itu saat bus berjalan saja. Sebenarnya untuk membutuhkan film sekitar durasi 1 menit itu butuh waktunya sangat panjang sekali, guys. Nah, kita coba saja ya. Misalnya pertama kita bikin jalan dulu dari box. Kita bikin jalannya dulu. Nah, misalnya jalannya seperti ini. Lalu ininya kita bikin kayak pasirnya ya. Ini kan jalan pasti ada pasirnya lah. Nah, seperti ini aja. Oke. Nah, kehapus. Nah, ini oke. Sekarang misalnya jalannya lurus aja dulu ya. Kita kasih warna dulu di materialnya. Kita cari gambar jalan. Nah, ini gambar jalan. Dan drag ke sini. Oke, jalannya udah jadi. Nah, terus ini kita kasih gambar pasir atau rumput. Ntar kita lihat adanya apa. Mana ya, belum ketemu nih. Bentar dulu. Nah, ini dia. Misalnya pasir aja ya. Oke, kita kasih gambar pasir. Padang pasir. Nah, seperti ini kira-kira lah.
gambarannya. Nah, sekarang kita bikin mobilnya. Sebelumnya mobilnya saya sudah download, jadi tinggal tarik aja. Ini download, ini bukan bikinan sendiri ya, ini hasil download. Ini bos, ini kita tarik. Kalau hasil download kita kliknya match file. Ini busnya kecil, kita perbesar. Lebih baik kita perbesar sedikit, jalannya kita kecilin supaya tidak berat. Ini cara untuk supaya tidak terlalu berat di komputernya. Nah, ini busnya kita tarik sini, kita perbesar. Nah, ini bus yang hasil download tadi. Ini tipis banget guys, kita perbesar dikit. Ini ketinggiannya nggak ada. Nah, seperti ini misalnya. Wah, tenggelam nih. Kita tarik ke atas. Masih kebesaran busnya, kita kecilin. Nah, kita putar. Taruh di jalan dulu. Masih kebesarannya, kecilin lagi. Oke, segini cukup. Ini mouse-nya agak susah, sering lost saat ngeklik. Nah, segini cukup. Oke, segini mantap. Ini kita naikin dulu. Kita cek gambarnya dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi saya akan ingin membuat animasi bus jalan ke sini dulu. Cuma jalan saja lurus, jalanan lurus. Ibaratnya ini bikin kartun ya. Kartun busnya sedang jalan. Nah, ini pembelajaran baru. Di sini untuk membuat kamera, kita lihat di sini nih. Nih, create. Di sini ada kamera di sini. Kamera. Klik. Ini ada target, ada free. Kita pilih target. Kita lihat ke 4 layar supaya penaruhan ininya kameranya lebih enak. Nah, ini ya. Kita tarik dari sini. Lepas. Nih, kayak gini. Ini kameranya. Ini titik, ada 2 titik. Nah, di sini kita ganti jangan perspektif ya. Ini kamera. Jadi ntar layarnya tergantung apa yang kamera lihat yang ada di sini. Ini ternyata ini ternyata jauh sekali. Kita tarik ke sini. Sini, set. Nah, ini. Tuh kan, kita tinggal atur-atur aja. Nah, di sini kita ganti perspektif coba Pak. Terus kita munculin gambarnya. Nah, kita ngatur kamera dari sini juga bisa. Nah, ini gambar yang dilihat kamera ya. Saya pengennya kayak gini.
Loh, ini enggak kena. Nah, kayak ginilah kira-kira. Udah naik dikit. Nah, sip. Nah, ini saya ingin busnya jalan ya. Jadi ini kamera udah seperti ini. Untuk bikin animasi, lihat di bagian ini ada 0 sampai 100. Maksudnya ini gambar ke 0, gambar ke 1, gambar ke 2, gambar ke 3. Jadi kalau animasi 3D Max ini kan jadi ngambil gambar dari misalnya dari 0 gambar sampai 100 gambar itu bergerak. Contohnya seperti ini ya. Ini diaktifkan dulu auto key-nya. Nah, ini merah. Nah, kita tarik 100 gambar ya. Terus kita klik semua objek yang ingin bergerak saja. Nah, ini kan kamera juga ikut gerak. Terus di sini kita tarik. Misalnya saya mau gerakan sampai sini. Sampai sini. Sip. Nah, ini sudah menyimpan ya. Terus jangan lupa bannya diputar ya. Nih kan kayak gini nih. Tuh, ini sudah nyimpan. Oh, ini ada yang nggak ke bawah guys. Ada yang nggak ke blok. Kita blok lagi. Oke. Ini kita taruh paling depan. Coba kita tarik lagi sampai sini. Nah, sip. Udah nyimpen. Tuh, gerak mundur. Kita play, coba kita play ya. Tuh, lihat dari tampilan kamera. Nah, ini simple ya. Kalau pengen bergeraknya lamban, berarti ininya jangan 100 atau 200. Kalau ininya cuma sampai 50 tapi jalannya sampai sini, itu akan nambah cepat. Kita stop. Kalau kita menggerak lamban, jadi tidak usah jauh-jauh ya. Misalnya 100 itu sampai tengah saja. Sampai sini. Nah, jadi gerakannya tidak terlalu cepat. Tuh, sedang segini. Nah, sekarang jangan lupa bannya diputerin ya. Pilih bannya. Ini di sini dulu. Pilih bannya. Bannya dipilihin semua. Terus diputer ya, segini cukup. Nah, jadi ntar ikutan muter tuh bannya. Maksudnya kan jalannya bannya muter, masa nggak muter kan, aneh. Nah, seperti ini cukup. Jadi animasinya itu bus berjalan sampai tengah saja. Sekarang setelah ini, untuk dijadikan video, ini kayaknya kita nonaktifkan dulu. Untuk bikin video caranya mudah. Ini kita klik di sini dulu bagian kamera, jangan diklik sini. Klik bagian kamera. Pilih ke render setup. Ini ada ringnya, kita pilih ring. Jadi kita ambil rekaman dari gambar ke 0 sampai ke 100. Terus kita atur formatnya di sini mau berapa.
kita yang rendah aja biar nggak terlalu lama. Terus pilih file save-nya, mau ditaruh di mana ini. Misalnya di dokumen kita kasih nama Bush. Oke, save. Ini kita ganti dulu formatnya ke AVI, lalu save. Ininya kualitasnya terserah mau full apa rendah, saya pilih yang setengah-tengah aja lah. Oke, nah kalau udah tinggal di render. Nah ini cepat. Jadi merender ini tergantung dari komputernya, speknya seperti apa, dan tergantung juga dari objeknya. Kalau objeknya besar dan banyak garis-garisnya, itu akan lambat merendernya. Kalau objeknya semakin banyak, itu juga rendernya akan lebih lambat. Jadi ya nanti ada di pelajaran selanjutnya sih, bagaimana cara meminimalisir hal itu supaya merender gambar tidak lambat atau agar komputernya kuat. Nah ini udah 96, 97, 98, 99, 100. Nah ini udah jadi. Kita close, kita lihat ke file yang sudah di save di dokumen. Nah ini rekamannya. Oh, jadi ini kayak video kartun ya. Nah, video simple aja. Jadi kalian bisa bikin kartun dari sini supaya kalian tidak ragu lagi. Ini adalah salah satu contoh apa sih fungsi yang belajar 3D Max. Jadi kita bisa bikin kartun sederhana seperti tadi. Nah dari kartun sederhana seperti tadi itu kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Contohnya seperti ini. Kita cek mobil dari aplikasi 3D Max yang seperti tadi. Kita bisa, setelah bikin video, kita bisa upload ke YouTube. Itu biasanya banyak anak-anak yang menonton kok. Contohnya seperti ini nih. Ntar kalian bisa upload di sini. Jika banyak yang menonton kan, kita bisa menghasilkan uang. Kartun. Di sini nggak ada ya. Ini nih. Oh ini malah gua anak. Nih kayak ini kartun spesial. Tuh, dia cuma bikin gini-gini aja tuh. Yang nonton sampai 57.000. Terkadang ada yang sampai 1 juta, 10 juta. Tuh, ini 880.000. Di sini kalau kita bisa lebih kreatif lagi dalam membuat kartun dari 3D Max ini, pasti banyak yang nonton kok kalau kita lebih kreatif, dan kita bisa menghasilkan uang dari situ. Tuh ini animasi yang nontonnya, kalau anak-anak tuh sebenarnya cukup banyak kok yang nonton. Kartun mobil. Di sini yang nonton sampai 5 juta, 3 juta. Dia cuma gini-gini aja tuh bikin videonya. Ntar kalian bisa survei sendiri di YouTube seperti video apa yang banyak ditonton orang. Jadi kalian bisa tiru, bisa bikin video yang seperti itu. Ntar kalian bisa menghasilkan uang dari situ. Nah itulah salah satu fungsi dari belajar 3D Max. Jadi
Silakan kalian pelajari dari bagian 1, 2, dan ini 3 cuma contoh ya. Ntar keempat mungkin akan lebih spesifik lagi tentang belajarannya. Jadi yang ketiga ini hanya untuk memotivasi kalian yang ingin belajar 3D Max supaya lebih giat lagi belajarnya dan bisa menghasilkan uang dari sini. Nah, sekian saja. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa di like videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.